Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, umpamanya kita baru masuk ke masjid ini pada sholat Jumat itu khotib telah membacakan khutbahnya Pak Kiai. Itu kita sholat tahiyatul masjid atau langsung dulu Pak Kiai? Ya, terima kasih. Jadi secara fikih semestinya masih tetap disunatkan untuk sholat ya. Tetapi malah ya, karena waktu itu adalah sudah masuk waktu duhur, malah sebaiknya adalah bukan tahiyatul masjid tetapi langsung qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat. Kalau kita yakin ya, karena kita meyakini ada qobliyah Jumat. Terkecuali kalau orang itu tidak meyakini adanya qobliyah Jumat, ya tahiyatul masjid. Tapi kalau kita meyakini qobliyah Jumat, malah sebaiknya langsung melakukan qobliyah Jumat. Karena ketika kita melakukan qobliyah Jumat sudah dapat dua, dapat tahiyatul masjid, dapat qobliyah. Tetapi kalau orang itu tidak mau meyakini qobliyah Jumat, ya sudah melakukan tahiyatul masjid. Masih disunatkan, masih tetap disunatkan sholat, tetapi sunatnya adalah dilakukan yang wajib-wajibnya saja, jangan diperpanjang. Satu ini Pak Kiai, ini seandainya Pak Kiai, umpama kita dalam suatu jemaah, namun jemaahnya orang-orang awam Pak Kiai, kumpulan jemaah 40 orang Pak Kiai, tapi tidak mampu untuk melaksanakan Jumat, khotibnya Pak pada doa gitu Pak Kiai gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak Kiai? Apa sholat dulu atau gimana Pak Kiai gitu? Khotibnya ada. Jadi pada dasarnya tadi ketika kita tidak bisa memenuhi ya, tidak bisa memenuhi syarat-syarat sahnya Jumatan, ya memang wajibnya adalah zuhur. Jadi cuma ya semestinya adalah kajiannya kalau dikaji tidak begitu sulit. Ya. Kalau dikaji itu semestinya adalah bukan sesuatu yang bayangan kita wah jadi khotib itu sangat sulit, bukan. Seandainya hanya menghafalkan tadi 4 itu saja tanpa menyampaikan materi sekalipun sudah sah. Jadi seandainya sangat-sangat terpaksa tidak ada khotib, ya sudah hafalkan yang 5 tadi. Pokoknya alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah misalnya. Terus baca ayat, nah, terus duduk. Iya, duduk sudah dapat satu khutbah. Kemudian nanti yang kedua jadi apa gitu? Alhamdulillah wa sholli ala Muhammad, ittaqullah terus cuma Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat. Sudah selesai jadi itu. Seandainya. Iya makanya tadi semestinya kalau dikaji tidak begitu sulit. Jadi untuk mempersiapkan diri untuk menjadi khotib secara Jumat itu sebenarnya tidak begitu sulit. Maka sebenarnya bayangan seperti tadi itu gini Bang. Seandainya memang kenyataannya tidak bisa, tidak ada yang mau, ya wajibnya adalah duhur. Cuma ya kalau dikaji ya tadi sebenarnya tidak begitu sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai atas perbincangan. Yang saya tanyakan Pak Kiai itu yang terjadi hari-hari, fenomena hari-hari ya kan. Karena tadi kan hukumnya sholat berjamaah yang wajib fardu ain kan Jumat Pak ya. Kalau sholat fardu 5 waktu kan fardu kifayah ya menurut Imam Syafi'i ya kan. Seandainya gitu Pak Kiai, bukan kita menentengkan syarat sah sholat, bukan ya. Misal karena sesuatu dan lain hal kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid, tapi kita sholat di rumah berjamaah juga, maksudnya dengan istri gitu kan. Yang saya tanyakan, sah nggak sholat kita di rumah? Padahal kita dengar nih orang sholat, orang azan, tapi kita sholat di rumah, ini karena balik kerja atau kita kayak segala macam banyak alasan lah gitu ya, kita dua. Maksudnya itu sah nggak sholatnya di rumah gitu? Karena fardu banyak. Terus satu lagi pertanyaan saya itu
kita kan sering Pak ya, setelah kita sholat berjamaah siap, kita terlambat nih dengan beberapa orang teman, ada 3-4 orang. Kita berjamaah lagi dengan teman itu, kan sering itu. Itu gimana hukumnya? Apa pahalanya sama dengan sholat berjamaah dahulu? Karena kan setahu kita kan sholat jamaah itu 20 kali lipat ya pahalanya itu. Itu aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sholat jamaahnya di rumah sah-sah saja, asalkan sudah menetapi syarat sahnya sholat, gitu Pak ya. Asalkan syarat-syarat sholat jamaah itu sudah terpenuhi, ya sah-sah saja sholat jamaah di rumah, juga mendapatkan fadilahnya 27 derajat. Cuma permasalahannya, seandainya di masjid itu tidak ada yang jamaah, maka masih terkena dosa semua. Nah, jamaah yang di rumah ini belum bisa menggugurkan fardu kifayah, ya. Karena fardu kifayahnya itu adalah bisa tergugurkan apabila dilakukan di tempat umum. Di tempat umum. Kalau di rumah tempat pribadi, berarti belum menggugurkan fardu kifayahnya. Tapi kalau ditanya sah atau tidak sholatnya, ya sah asalkan menetapi syarat-syaratnya sholat itu sendiri. Tetapi belum bisa menggugurkan fardu kifayah. Gitu ya. Jadi kalau memang seandainya Villa Ratu Mas ini misalkan semua orang jamaah, tetapi di rumah masing-masing masjidnya kosong, tidak ada yang jamaah, ya masih terkena dosa. Meskipun jamaahnya sah, mendapatkan pahala 27 derajat, tetapi terkena hukum dosa karena fardu kifayahnya belum tergugurkan. Yang kedua nih, tetap kena dosa. Tetap kena dosa karena tidak melakukan fardu kifayahnya. Fardu kifayahnya yang bisa digugurkan itu ketika dilakukan di tempat umum. Tempat umum ini adalah digambarkan ulama-ulama fikih adalah sekiranya ada musafir yang lewat ikut nimbrung jamaah itu tidak malu. Tetapi kalau kita jamaah di rumah, ada orang lewat itu malu mau ikut jamaah. Nah, berarti belum menggugurkan fardu kifayahnya. Membuat jamaah baru setelah Terima kasih. Ketika ada beberapa orang, kemudian itulah jamaah yang pertama itu misalkan sudah hampir selesai gitu ya. Jadi ada dua tujuan. Keutamaan jamaah bisa jadi dinilai dari banyaknya jamaah. Bisa jadi nanti adalah ditinjau dari dia mendapatkan jamaah dari awal, gitu ya. Jadi boleh saja dia langsung bergabung karena mengejar keutamaan jamaahnya banyak. Dan boleh dia nanti saja kita dirikan jamaah sendiri karena ingin mengejar jamaahnya bisa dapat panjang jamaahnya ataupun dapat takbiratul ihram bersama imam. Jadi boleh-boleh saja. Kalau maksudnya gini Pak ya, sholat jamaah pertama itu selesai gitu. Kalau ganggu ya wajib kita ikut, ya kan? Nah, maksudnya selesai, sudah siap. Kalau kita datang terlambat dengan kawan-kawan orang, kita berjamaah lagi, kan sering. Atau kadang-kadang kita kan orang lagi sholat sendiri, kita sulit ya kan? Artinya kita berjamaah dengan dia, kan gitu. Artinya itu kan berjamaah juga. Kalau seperti itu malah lebih bagus seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada, kita dirikan ya memang sebaiknya demikian. Nah, seandainya masih ada saja, itu boleh dia nanti bikin sendiri. Apalagi yang tadi sudah selesai. Ya memang malah sebaiknya demikian, bikin lagi. Oke, selanjutnya dari rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Pak Kiai langsung saja. Umpamanya kita seorang musafir berangkat pada hari Jumat. Pas ketika sholat Jumat itu ketemu lagi di masjid. Lalu kita mengikuti sholat itu, ternyata sudah berlalu rakaat yang pertama. Lalu kita
Assalamualaikum tentu kan tegak lagi sendirian gitu Pak. Terjadi kan begitu. Yang saya tanyakan kita nggak ikut dua khutbah, yang kedua ketinggalan satu rakaat. Nah kira-kira bagaimana kira-kira Pak ini? Cuma terjadi pada diri kita. Terima kasih. Terima kasih. Jadi makmum masbuk tersebut, asalkan dia masih dapat 1 rakaat bersama imam, maka dia masih dapat Jumatan. Kalau dia masih dapat Jumatan berarti tinggal nambah 1 rakaat saja. Ya, iya. Dia masih dapat Jumatan. Kalau dia dapat Jumatan berarti tinggal nambah 1 rakaat. Karena sholat Jumatan 2 rakaat. Dia memang harus, bukannya boleh. Memang harus. Tetapi kalau sekiranya dia ketika waktu masbuk tersebut tidak dapat 1 rakaat, maka dia sholatnya sholat duhur. Meskipun sudah ikut jamaah Jumatan tadi, meskipun dia ikut jamaah Jumatan, tetapi kalau dia tidak dapat 1 rakaat bersama imam, maka dia nanti sholatnya sholat duhur. Ya. Berarti ya harus 4 rakaat. Wah, ini, Pak. Jadi saya contoh ini, Pak. Masbuk ketika waktu itu imam sudah rukuk, dia tidak bisa mengejar tumaninah bersama imam pada rukuk yang kedua, rakaat yang kedua. Waktu itidal dia baru masuk misalkan. Berarti kan dia tidak dapat 1 rakaat. Nah, dia tidak dapat 1 rakaat. Nah, dia sholatnya tetap tadi adalah niat sholat Jumat. Tetapi nanti ketika imam sudah salam, dia berdiri dan sholatnya nanti 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Karena dia tidak mendapatkan Jumatan. Dia dapat jamaah tetapi tidak dapat Jumat. Jadi sholatnya harus 4 rakaat. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Erik dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang saya tanyakan tadi kan syarat sahnya syarat untuk melepas sepatu kipayanya dari sholat Jumat. Jadi misal dikasih misal Pak Kiai. Jadi dalam sebuah jamaah yang sesuai tadi Pak Kiai bilang itu adalah 40 jamaah untuk syarat sahnya sholat Jumat. Nah, tetapi sudah 40 jamaah, tetapi ada 2 orang yang mungkin tidak bisa bersolat Jumat. Maksudnya dia tidak tahu, dia cuma sekedar untuk mengikuti saja. Nah, itu bagaimana? Apakah itu melepas sahnya sholat jamaah sholat Jumat atau bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. 40 orang ini adalah statusnya begitu sangat sulit maksudnya sulit ini harus perlu diperhatikan. Tidak semua orang dihitung dalam hitungan 40 ini ya. 40 orang itu tadi digambarkan adalah harus laki-laki ya. Kemudian sudah balik. Kemudian istilahnya sudah mustautin di situ. Nah, itu yang dihitung. Jadi kalau seandainya nanti ada yang dihitung itu adalah mukim, ataupun seandainya ada musafir juga, tetapi dia tidak mustautin, maka dia tidak ikut dihitung. Tidak dihitung. Ketika tidak yang mustautin ini dihitung kurang 40, ya meskipun di situ penduduknya banyak, ya belum bisa Jumatan. Satu contoh misalkan dalam daerah ini mustautinnya hanya 30 orang, tetapi yang di sini banyak karena banyak kontrakan misalkan. Ya, jadi banyak kontrakan di sini sehingga penduduk di sini banyak, tetapi penduduk asli, penduduk yang mustautin, penduduk di sini hanya 30 orang, maka tidak bisa mendirikan Jumatan. Ya, meskipun orangnya lebih dari 40, tetapi karena yang mengesahkan Jumatan belum ada. Yang mengesahkan Jumatan itu adalah 40 orang laki-laki yang sudah balik tadi, kemudian mustautin. Mustautin itu adalah penduduk di situ, penduduk asli situ. Kalau dia ngontrak setahun gitu terhitung apa? Ya tadi itu mukim. Jadi
Karena kalau dia ada niatan ya adalah bertempat tinggal di situ, maka itu sudah mustautin. Tetapi kalau hanya sebatas kontrak, kemudian pikirannya pindah dari situ, berarti itu masih mukim, belum mustautin. Mustautin itu dari kata-kata waton lah istilahnya. Ataupun mungkin kalau secara gambaran besarnya itu kalau di Indonesia ya sudah WNI. Mungkin mustautin itu gambarannya seperti itu ya. Ya. Jadi mungkin gambarannya adalah kalau seandainya itu Indonesia, maka orang itu statusnya WNI. Kalau dia belum WNI, belum dihitung, Jumatannya belum dihitung. Walaupun yang kontraknya setahun gitu. Iya, nah, itu masih dikatakan mukim, tetapi belum mustautin. Kalau dari segi bacaannya Pak Kiai, misalnya tidak bisa salah Jumat, tapi sudah memenuhi syarat itu berarti menyatakan bahwa Sama. Jadi istilahnya tadi 40 orang itu secara fikih sholatnya harus sah. Tidak hanya sebatas sholatnya orang itu sah, tetapi masih ada mustautin laki-laki. Kemudian tadi ya, kalau tidak ada seperti itu, ya belum bisa melakukan Jumatan. Dari ibu, ada bu? Fokus ke apa ya? Oke, mana tadi? Belum? Ada nih Pak. Oke, saya Lampunya ada itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang salah satu bahasa di Bali. Pernah saya baca di dalam hadis dari Abu Hurairah ada percakapan seorang Allah, seorang buta dan Rasulullah. Jadi si buta itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sedangkan saya ini buta, tidak ada penunjukan atau pendamping saya untuk pergi masjid. Apakah saya boleh sholat di rumah? Sebelum beliau bertanya, si buta ini tadi Rasulullah bertanya, apakah kau mendengar suara adzan? Dijawab oleh si buta tadi, iya saya mendengar ya Rasulullah. Berarti kalau dia mendengar wajib dia datang ke masjid. Kan begitu. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kiai, bagaimana hukumnya kalau seandainya seseorang ataupun banyak orang itu dia mendengar suara adzan, tapi sengaja melalaikan suara adzan itu, dan dia bukan secara rutin, tapi dia hanya untuk mencari sholatnya di rumah. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan menurut pandangan Pak Kiai di dalam hal ini itu bagaimana? Secara fikih ataupun secara di dalam Islam? Mungkin itu saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi secara fikih tadi kita ngikuti pendapat Imam Syafi'i, maka berarti istilahnya kalau di masjid itu sudah ada yang jamaah, maka sudah tergugurkan dosa dari fardu kifayahnya, ya. Meskipun orang itu tidak ikut, tetapi dia tidak terkena hukum dosa. Jadi adalah ketika fardu kifayah itu asalkan sudah ada yang melakukan, maka yang lain tidak terkena dosa, itu ya. Itu fardu kifayah. Ya. Kalau kita mengikuti pendapat seperti itu, berarti adalah tetap orang yang tidak melakukan sholat di masjid tidak terkena hukum dosa karena sudah ada yang mewakilinya istilahnya dalam jamaah sholat maktubah tersebut. Kemudian kaitannya dengan masalah hadis yang disampaikan tadi, itu ada juga perimbangan hadis yang sama pengertiannya, yaitu la sholata li jaril masjid illa fil masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya orang yang berada di dekat masjid terkecuali dilakukan di dalam maksudnya adalah kurang sempurna. Ketika orang itu masih mendengar suara adzan dari masjid, kemudian dia sholatnya di rumah, tetapi masalah sah dan tidaknya tetap sah. Tadi masalah keutamaan tadi Pak ya.
Jadi kurang teman. Jadi istilah itu gambar. Jadi la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Itu gambarnya tadi Pak, masalah keutamaan lagi. Oke, selanjutnya. Ya, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian ini terkait masih sholat Jumat. Ini biasanya yang kita lakukan itu sebelum khotib naik ke atas mimbar itu selalu bila itu mengambil tongkat di tempatnya. Apakah tongkat ini jadi kewajiban atau gimana gitu Pak? Mohon penjelasan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ini ada beberapa perbedaan pendapat di jamaah masjid Al-Madinah terkait ini keutamaan sholat berjamaah terutama sholat maghrib di waktu-waktu ada kegiatan puasa sunnah kita yang panitia pelaksana puasa sunnah ini kan repot nih Pak ya. Tapi udah hadir sebelum maghrib. Pak Imam dan makmum yang lain sudah mengadakan sholat. Kita tidak sempat, kita berjamaahnya di belakang sesudah sholat. Apakah ini juga termasuk keutamaan, sama-sama keutamaannya dengan sholat bersama dengan panitia pelaksana dengan sholat Pak Imam? Mohon penjelasannya Pak Imam. Terus sementara contohnya mungkin Pertama tadi masalah tongkat kan ada sini. Terima kasih. Jadi apa Jana? Kalau kita membaca sejarah ya. Kalau kita membaca sejarah Jumatannya Nabi itu sangat simpel. Simpelnya adalah digambarkan di situ adalah Nabi keluar dari rumah. Nabi keluar dari rumah. Ketika masuk masuk masjid, Nabi memberi salam, ulul salam kepada jamaah. Kemudian setelah itu Nabi tidak melakukan sholat tahiyatan masjid tidak, tetapi langsung Nabi menuju ke mimbar. Setelah di pada mimbar, kembali lagi salam, ulul salam kepada jamaah. Kemudian setelah itu jadi sahabat Bilal adzan. Setelah adzan Nabi langsung khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua, setelah itu langsung qomat, langsung sholat Jumat. Itu yang dipraktekkan Nabi, ya. Kemudian istilahnya sebelum khutbah, kemudian ada tradisi, mengambil tongkat, kemudian istilahnya membaca hadis Nabi atau maqalah ulama itu sendiri adalah itu ya bid'ah. Dan itu belum masuk kaitannya dengan masalah kewajiban Jumat itu sendiri semestinya. Belum masuk dalam rangkaian kewajiban Jumat itu sendiri. Tetapi itu hanya istilahnya adalah motivasi ataupun istilahnya himbauan yang dilakukan. Tetapi belum Jumatan semestinya. Jadi seandainya tidak ada itu ya sudah sah juga. Meskipun ketika seandainya Jumatan itu tidak ada pengumuman ini itu, kemudian langsung adzan, kemudian langsung khutbah, langsung sholat Jumat, ya sah. Karena kaitannya tidak masuk dalam kategori aturan-aturan baku yang harus dilakukannya. Itu hanya adalah sebenarnya untuk itu tadi, kembali lagi untuk memotivasi, untuk peringatan itu saja. Ya, kalau istilahnya ya digambarkan kadang-kadang istilah bid'ah hasanah itu sendiri, tetapi tidak bagian dari rangkaian kewajiban Jumatan itu bukan. Jadi mungkin itu Pak ya. Jadi itu dilakukan boleh-boleh saja, tidak dilakukan pun ya tidak apa-apa. Makanya istilahnya seandainya
Nanti seandainya ada khotib jenengan khutbah tidak memegang tongkat boleh atau tidak? Ya tidak apa-apa, tidak wajib memegang tongkat, itu tidak wajib. Tidak bagian dari syarat sahnya khutbah harus memegang tongkat, itu tidak. Jadi hanya rangkaian-rangkaian saja kaitannya, tetapi bukan masuk dalam kategori rangkaian baku yang harus dilakukan. Ya, boleh-boleh saja. Memperlambat sholat jamaah karena ada kegiatan puasa. Cuma istilahnya adalah semestinya yang kami tahu kaitannya dengan masalah takjil itu tidak harus makan, Pak ya. Jadi takjilul fitri itu tidak harus langsung makan kenyang, bukan. Nah, jadi istilahnya adalah yang penting membatalkan sholat, membatalkan puasa dulu gitu ya. Makanya seandainya yang lebih supaya tidak tumburan, ya sudah kita takjil bersama-sama. Setelah takjil bersama-sama kemudian langsung jamaah. Setelah jamaah doa baru makan kenyang-kenyang. Seandainya ingin kekompakan lebih lebih ya. Meskipun ya seandainya orang itu makan dulu ya boleh-boleh saja, tidak ada aturan bakunya, tidak. Cuma istilahnya yang lebih efisien karena ada jamaah yang lain banyak, sebaiknya demikian. Jadi istilahnya takjil dulu, setelah takjil makan ringan yang hanya secukupnya saja, kemudian prioritas jamaah maghrib. Nah, setelah itu baru yang ingin makan kenyang ya makan. Kalau terjadi kami pernah dengar makan dulu baru sholat dipakai. Terima kasih. Waktu sholat itu tidak busuk pakai. Kalau pakai itu kan kami juga ketika puasa itu kan ada anak-anak juga pakai. Terus tentang tikar kotor, nanti yang pas anak keluar tertendang atau gitulah, itu gimana? Terima kasih. Jadi hati itu kadang Terima kasih. Memang ada keterangan demikian. Jadi keterangan itu adalah sekiranya sudah disuguhkan makanan, kemudian sudah masuk sholat, maka prioritaskanlah untuk makan terlebih dahulu. Itu ketika kaitannya adalah waktu itu luang. Waktu itu luang. Tetapi ketika maghrib itu sendiri adalah karena tadi waktunya juga sempit, kemudian kaitannya dengan jamaah Jadi mungkin itu. Ya memang tidak bisa dipungkiri, orang yang sudah sangat lapar ya tadi adalah pikirannya di makanan. Makanya tadi solusinya adalah ditakjil terlebih dahulu, minum ataupun makan kue secukupnya dulu, supaya tidak merasa lapar dulu ya. Hilangkan dahaga dan laparnya itu dengan takjil tadi ya. Tapi kalau terjadi sholatnya itu banyak terlambat, masalah nggak sholatnya? Terlambat asalkan tidak sampai keluar dari waktunya ya tidak sampai kena haram. Tetapi kalau nanti sampai keluar waktu yang telah ditentukan ya kena hukum haram ya. Baik, selanjutnya ada lagi? Namun, Oke. Bapak titik ini ada perbedaan pendapat di luar dari konteks ini Pak yang terjadi di rumah Antara Kemas. Ini ada balita yang pakai meninggal, balita atau bayi mau beberapa hari meninggal. Ada sebagian masyarakat berpendapat ini untuk tahlilan tidak perlu karena dia masuk golongan wali Allah karena masih suci. Ada juga yang menyatakan bahwa ini sangat perlu juga dikirimkan karena berdoa ahli yasin karena pahalanya juga belum ada. Seperti mohon pencerahan Pak untuk hal tersebut. Dan yang kedua masalah hijab, menjadi hijab untuk jamaah wanita atau perempuan. Keutamaan sunatnya itu paling belakang sebelah kiri imam, sebelah kanan imam. Jadi mohon pencerahannya.
Terima kasih. Jadi secara fikihnya sebenarnya adalah memang ketika anak ya, yang meninggal itu adalah belum usia balik, itu belum ada dosa. Belum ada dosa, belum ada kaitannya dengan pahala ataupun dosa. Tetapi kaitannya konteks yang seperti itu adalah bukan mendoakan si mayit, tetapi takziah. Nah, yaitu adalah memberikan support kepada yang ditinggalkan itu sendiri. Jadi adalah ya sah saja kita mengadakan tahlilan, kemudian bukan mendoakan mayit itu mintakan ampun, itu bukan, tetapi adalah mendoakan supaya mayit itu adalah menjadi syafaat, menjadi simpanan dari orang tua yang telah ditinggalkan bayi itu. Doanya yang dirubah, ya. Doanya yang dirubah. Kemudian kalau seandainya memintakan ampun, mengirim pahala, bukan dikirim kepada anak yang meninggal tadi, tetapi dikirimkan kepada leluhur-leluhur yang dahulu. Ya sah-sah saja itulah melakukan seperti itu. Mata sholat sebelah kiri atau sebelah kalau secara fikih sebenarnya tidak ada ketentuan kanan atau kirinya. Yang ada itu yang kami tahu ya hanya pokoknya urutan shaf itu adalah laki-laki dewasa, laki-laki anak-anak, kemudian perempuan dewasa, kemudian baru perempuan anak-anak. Itu yang kami tahu. Tetapi kalau masalah kanan kirinya itu masih mempunyai keutamaan masing-masing tadi. Jadi yang laki-laki juga mengejar keutamaan itu, perempuan juga demikian. Ya. Jadi ada istilah dalam fikih itu tidak masalah kanan kirinya, tetapi adalah perempuan itu di belakang laki-laki. Kalau di samping jamaahnya. Kalau di samping itu ya tadi adalah berarti tidak mendapatkan keutamaan shaf karena menyalahi aturan fikihnya tadi. Tetapi kalau masalah sah dan tidaknya ya tetap sah. Kalau memang tidak ada fitnah, kalau ada fitnahnya yang menjadi haram. Jadi mungkin itu ya. Jadi kalau kaitan dengan masalah sah dan tidaknya sah. Ya. Kemudian ketika dilakukan seperti itu tidak mengikuti aturan shaf yang semestinya, sholat jamaahnya tetap sah, tetapi tidak mendapatkan keutamaan shaf. Tetapi kalau bersampingan, kalau memang tidak ada fitnah, kalau ada fitnah ya haram karena fitnahnya. Kalau kondisi kayak gini juga ya, ini laki-laki sebelah situ perempuan tak dapat keutamaan Iya, istilahnya shaf yang sudah tidak mengikuti aturan tadi, yang tidak mendapatkan keutamaan shaf. Tetapi yang di depannya ya tetap masih mendapatkan keutamaannya shaf. Tapi istilahnya yang nanti di samping-samping perempuan, itu yang tidak mendapatkan keutamaan. Karena laki-laki seharusnya di depannya, tetapi dia berada di samping. Nah ini yang masalah. Kalau masalah tadi keutamaannya, kalau kaitannya shafnya. Tapi kalau masalah sah dan tidaknya sholat ya tetap masih sah. Cuma yang di samping perempuan tidak mendapatkan keutamaan shaf karena dia berdampingan. Hah? Kalau itu berarti jika laki-laki di belakang situ, perempuan di sampingnya, yang dapat keutamaan laki-laki perempuan. Ya tadi yang mulai tidak menetapi syarat aturan shafnya. Berarti istilahnya satu contoh misalkan berdampingan ini ya, berdampingan. Kalau yang berdampingan yang pertama itu masih bisa mendapatkan keutamaan shaf. Tapi nanti yang urutan kedua dia sudah berada di belakang perempuan. Di samping juga ya. Gitu. Iya kan ya? Hah? Nah ini hanya kajian fikih loh Pak, kajian fikihnya loh. Jadi yang pertama yang berdampingan ini yang masih dapat keutamaan shaf karena dia masih sejajar, tapi belum di belakang perempuan. Tetapi kalau yang istilahnya yang shaf kedua, yang berdampingan yang shaf kedua berarti kan laki-laki posisinya sudah di belakang shaf perempuan. Nah ini sudah berarti sudah tidak mendapatkan keutamaan shaf tadi. Oke ya. Artinya kalau Bapak ada dia dapat keutamaan katanya lebih awal ya. Kalau ibu duluan sudah dapat keutamaan Pak ya. Oke baik. Selanjutnya, ayo silakan.
Pak Kiai, saya ingin bertanya kembali mengenai sebenarnya sih bukan mempermasalahkan, tapi kami itu karena punya ada Rasa tanggung jawab. pengen ngasih tahu bahwasanya kami memang ditugaskan untuk buka puasa bersama. Kami yang disuruh untuk menggelar sama dengan kami disuruh untuk menjaga anak-anak supaya agar anak-anak tidak libur. Nah itu kan kami memang sudah dikasih amanah untuk mempersiapkan, untuk menggelar, untuk dan sebagainya untuk menyelesaikan sampai dengan acara itu selesai. Nah, memang kami merasa bahwasanya ketika kami memang menyelesaikan sholat, sedangkan itu kami melalaikannya di luar, sampai ada serasa hati yang memang menurut kami itu ketika sholat sangat merasakan. Dan juga ketika kami menggelar, takutnya ada hal-hal atau antisipasi dengan caranya, yaitu kami supaya membersihkan terlebih dahulu agar tidak ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jamaah kan bukan masalah buka tadi ya. Apanya? Masalah buka tadi. Sama halnya dengan anak-anak ketika memang kami menyuruh anak-anak untuk diam sampai dengan sholat, itu sama saja dengan seperti itu. Nah itu kan untuk membandingkan, tapi kami pengen coba hal ini diselesaikan, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Pada dasarnya yang kami sampaikan tadi bukan baku, Pak ya. Kembali kepada kondisional yang ada pada lapangan itu sendiri. Kaidah fikihnya ya nanti adalah kembali kepada darul mafasid muqaddamun min jalbil masoleh. Jadi adalah kalau sekiranya kita tidak bisa mengejar kemaslahatan tanpa resiko, ya sebaiknya menghilangi resiko, gitu ya. Jadi mengejar suatu keutamaan itu ketika tidak ada timbul suatu resiko. Tetapi sekiranya ada resiko, ya menghindari dari resiko itu lebih utama daripada mengejar keutamaan. Itu secara umum, Pak ya. Makanya tadi gambarannya kami gambarkan adalah karena ada jamaah lain dan tidak semuanya orang itu puasa, maka istilahnya hanya sebatas takjil saja supaya adalah kondisionalnya lebih. Tetapi kalau ada dimungkinkan kondisional tadi yang digambarkan itu lebih parah lagi macam-macam, ya bisa jadi adalah lebih utamanya adalah jadi istilahnya pokoknya kaidahnya darul mafasid muqaddamun min jalbil masoleh. Menghindari fitnah, menghindari kerusakan itu lebih diprioritaskan dibandingkan mengejar keutamaan. Itu secara umum. Baik. Ini pertanyaan dari Ibu. Assalamualaikum Pak Yai, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaan saya, perempuan kan tidak wajib sholat ke masjid. Apa ada hitungan pahalanya bagi kami para perempuan antara sholat di rumah atau sholat di masjid? Terima kasih Pak Yai. Terima kasih. Jadi sama saja Bu ya. Jadi istilahnya ini kaidah fikihnya adalah ketika tidak diperintahkan berarti sholat jamaahnya perempuan di rumah itu ya lebih utama dibandingkan mengejar sholat jamaah di masjid. Meskipun tempat masjid dengan rumah itu lebih utama masjid. Tetapi tetap saja karena perempuan tidak diperintahkan, tetap saja perempuan lebih utama sholat di rumah. Itu ada hadisnya loh ya. Jadi sebaik-baiknya sholatnya perempuan adalah di rumahnya. Di rumahnya yang paling baik adalah di kamar yang paling tersembunyi, gitu ya. Jadi itu yang paling utama. Memang demikian. Dari hukum syariatnya seperti itu. Nah, kemudian kalau perempuan ke masjid itu pada dasarnya hanya diperbolehkan. Kaitannya dengan masalah kalau kaitannya dikaitkan dengan hanya sebatas masalah sholatnya.
Lain kalau nanti istilahnya ada taklimnya dan lain sebagainya, itu urusan apa jana, ada keutamaan yang menunjang dari sisi yang lain. Tetapi kalau kaitannya hanya sebatas pertimbangan masalah jamaahnya, tetap saja perempuan itu lebih utama jamaah di rumah gitu ya. Tetap saja seandainya ibu-ibu jamaah di masjid dengan jamaah di rumah, pahalanya lebih baik mana? Dia lebih baik di rumah. Ini tidak bisa dipungkiri karena ini hadis Nabi loh. Kalau iya, boleh di masjid, boleh di masjid. Bahkan jangankan yang matubah ya, seandainya perempuan ikut sholat Jumatan saja itu juga boleh. Nah, jadi seandainya perempuan ikut Jumatan boleh atau tidak, sah atau tidak Jumatannya, Jumatannya tetap sah. Ketika sudah Jumatan tidak wajib duhur lagi, seandainya perempuan mengikuti. Cuma tidak diperintah. Cuma tidak diperintahkan. Dan boleh itu sendiri batasannya adalah sekiranya tidak menimbulkan fitnah. Kalau timbul fitnah ya berarti malah haram gitu. Alasannya pengen lebih khusyuk gitu Pak. Kalau lebih khusyuk ya malah semestinya lebih khusyuk di rumah daripada di masjid. Lendak ini loh. Ini semestinya loh. Kalau semangatnya ya, kalau semangat sholat di rumah dengan di masjid itu pasti lebih semangatnya biasanya di masjid. Tetapi kalau untuk menjaga kekhusyuan biasanya malah lebih tetap khusyuk di rumah. Kalau memang benar-benar orang itu sudah sama-sama ahli sholat loh Bu. Kalau sama-sama orang itu sudah biasa sholat, ahli sholat, khusyuk mana di rumah atau di masjid, tetap di rumah. Oke, selanjutnya. Terima kasih banyak. Ini pertanyaannya singkat padat. Tapi sering saya lagi gini Pak ya. Kalau kita sholat di rumah, kita sholat dengan istri ini. Nah biasanya kan kalau kita mau mulai sholat kan dilakukan qomat dulu ya kan. Maksud saya tuh sebagusnya yang qomat itu kita cuma berdua aja dengan istri. Apakah kita sebagai imam qomat atau boleh istri kita yang qomat? Pertama, ya kan. Yang kedua ya habis baca Fatihah. Kan biasanya imam Allah dolin kan amin. Kalau kita sholat sendiri, boleh nggak kita sambung Allah dolin amin juga? Maksudnya kadang-kadang atas. Bagaimana? Apakah salah seperti itu atau gimana Pak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi setiap sholat fardu pada dasarnya adalah disunatkan adzan, disunatkan iqamah. Baik itu nanti dilakukan jamaah ataupun munfarid. Kalau kaidah fikihnya sebenarnya Pak ya. Meskipun seandainya kita mau sholat maghrib sendirian di rumah, itu tetap saja sebenarnya disunatkan adzan, kemudian juga disunatkan iqamah. Apalagi jamaah, apalagi kita berjamaah dengan istri, ya tetap saja ada kesunatan adzan, ada kesunatan iqamah. Kemudian kalau laki-laki dengan perempuan ya tetap saja keutamaannya adalah pada laki-laki. Kemudian seandainya yang melakukan itu perempuan, karena hanya suaminya tidak ada ajnabi, boleh-boleh saja. Jadi perempuan itu tidak boleh ketika yang mendengarkan laki-laki lain. Amin tadi. Oh. Laki-laki lain yang mendengarkan Quran kita ketiga nih. Jadi istri yang qomat, kita dia. Ya boleh-boleh saja tadi. Jadi kaidahnya tadi itu gini Pak ya. Perempuan itu istilahnya sebagian ulama ada yang mengabarkan adalah suaranya perempuan adalah aurat. Maka ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya, perempuan tidak boleh angkat suara. Jadi istilahnya masalah hukum itu Makanya kalau seandainya hanya misalnya suami, anak-anak misalkan ya. Meskipun ada laki-laki tapi kan itu semuanya adalah mahram. Kalau laki-laki halalnya bukan mahram tapi halalnya. Makanya suaranya tidak ada masalah, baik itu didengar atau tidak ada masalah. Maka boleh-boleh saja. Tetapi kalau keutamaannya ya tetap laki-laki yang melakukan. Kedua amin.
Amin. Amin itu malah pada dasarnya adalah setiap orang mendengar kalimat waladhdallin dari Fatihah itu, baik yang membaca maupun yang mendengar disunatkan baca amin, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Ketika ada orang yang membaca Fatihah sampai waladhdallin, maka baik yang membaca maupun yang mendengar disunatkan baca amin. Baik itu dilakukan waktu di dalam sholat maupun di luar sholat. Terima kasih Pak. Oke, dari ini satu pertanyaan terakhir. Ibu-ibu, masih ada Bu? Sudah cukup? Merajuk. Bukan yang boleh sholat di masjid ya? Boleh. Mau minta pindah posisi lagi? Jadi sih boleh masih Pak. Ada? Pak betul. Bagian ini kan tadi kalau bahwa perempuan sholat berjamaah kan laki-laki bagian itu kita tahu kalau dosa bagian ini kan. Tapi seandainya imamnya laki-laki bagian, pasti kan kita tetap dosa bagian. Tadi kan kalau sholat berjamaah bagian, yang jemaahnya itu perempuan semua gitu kan. Kita laki-laki kan tetap dosa bagian gitu. Nah, jadi kan secara berjemaah kita berbeda sholat berjamaah. Ada di masjid yang berjamaah itu cuma perempuan semua bagiannya gitu kan. Nanti kan ada dosa bagiannya. Saya ada imamnya laki-laki bagiannya gitu kan. Ada yang tidak ada dosa. imamnya laki-laki. Jadi tadi memang didasarkan adalah ya, yang terkena hukum fardu kifayah gitu ya. Yang terkena hukum fardu kifayah atau yang diperintahkan untuk melakukan hukum fardu kifayah itu adalah laki-laki gitu ya. Kalau yang melakukan fardu kifayah itu adalah perempuan, berarti istilahnya belum tergugurkan kewajibannya tadi, kewajiban fardu kifayahnya. Tetapi kalau yang melakukannya adalah laki-laki, berarti sudah menggugurkan dosa dari fardu kifayah dari yang lain yang tidak melakukannya. Kemudian kalau ditinjau dari sisi syarat sahnya jamaah itu ya sebenarnya sudah menggugurkan, karena jamaah itu tidak harus semuanya laki-laki, bisa jadi jamaah itu adalah perempuan. Tetapi kaitannya konteks yang seperti itu kemudian masih ada terkena dosa atau tidaknya, wallahu alam. Cuma sudut pandangnya kan ada dua, sahnya jamaah ataukah itu sudah menggugurkan fardu kifayah atau belumnya. Kalau ditanya sah jamaahnya ya sah, tetapi jamaahnya seperti itu sudah menggugurkan atau belum, karena laki-lakinya hanya sebatas imamnya. Oke, cukup Pak ya? Cukup? Oke, untuk waktu acara ini kita minta ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa admi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'udhi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bil salawati min jami'il khairat wa hiyati wa ba'dal mamat wa yaqdil hajat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وعلمنا في التأويل وفقهنا في الدين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلاميذنا واجعل ذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط الاستقامة والتوفيق صراط الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم ارزقنا وإياهم التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم.